throwing it far. Holding your breath still. You jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know you'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You got it. Wah. Kejauhan gak kayak? Enggak. Emang teriak-teriak aku di Papua? Hah? Apa? Waktu di sana teriak-teriak gak? Iyalah kan ngajin orang foto. Terus capek banget. Box. Berarti sekarang udah tayang kan di sini? Sinsi itu udah ada kan? Udah 29 Agustus kakak bos. Sekarang promo juga nih jadinya. Mama udah minta-minta mau nonton. Oh, mintanya gimana? Minta. Ya pengemis itu kok. Ya, selamat datang di The Lazy News Gadget. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream. selalu terhentikan di ini ya, maksudnya apa ya enaknya ya? The Lazy. Kemarin ada yang komen kan The Iya. Lazy Gadget. The Lazy Gadget News. The Lazy Gadget aja. The Lazy Gadget di segmen Weekly News. Lebih panjang lagi ya. Aduh, ribet banget. The Lazy News tapi di channel The Lazy Gadget. Aduh, pokoknya The Lazy News. Pokoknya ini berita mingguan lah ya. Yes. Berita mingguan seputar gadget yang akan kita bawakan di channel ini. Kali ini topiknya agak-agak nyinggung-nyinggung politik-politik dikit ya. Iya. Yes, Karena- ya as you know guys, CEO Telegram ditangkap. Ini jadi isu yang cukup hot karena sampai antar mainnya udah level negara ya, internasional nih. Karena hot banget dan banyak konspirasi menarik kok. Karena gue juga nggak tahu sih, maksudnya dia tangkap alasan utamanya itu kenapa? Karena kan ada yang bilang dia membiarkan ada child abuse di situ, maksudnya ada jual porn anak segala macam biarin di situ. Pokoknya ada banyak transaksi ilegal yang dianggap sama pemerintahan Prancis tuh harusnya lo nggak gini kalau lo punya platform kayak gitu. Saat dia mah sebenarnya lucu juga, sebenarnya itu dia udah diincer kok. Maksudnya kalau udah lihat agak track back ke belakang ya, udah mulai diincer. Nah ini ada sedikit konspirasi ya guys, kalau yang kalian mungkin nyari tahu juga. Jadi tuh dia pergi sama ceweknya, sama pacarnya. Oh, ini mirip-mirip beritanya sama yang di kita ya sebetulnya ya. Yang mana? Yang private jet. Ini Private jet. mirip Iya. private jet juga. Jadi tuh sebenarnya dia tuh berusaha untuk merahasiakan kepergian dia gitu. Tapi si cewek ini spill mulu di Instastory. Ya kan kalau lu punya private jet, tapi lu publish di sosial media ya nggak jadi private dong. Nah tiba-tiba out of nowhere ketika dia mau terbang kemana gitu, pesawatnya itu harus mendarat di Prancis. Entah karena masalah teknis atau isi bensin atau pokoknya ada harus turun aja. Gak lama karena ceweknya ini aktif publish kok, si cewek model ini. Kira ketahuan lah si lokasi CEO-nya. namanya Perf Durov ini ya. Nah itulah akhirnya udah ditangkap. Nah banyak yang bilang nih cewek ini kayaknya emang sengaja quote unquote nih ya mau ngejebak si pacarnya si CEO Telegram ini. Konspirasinya gitu. Soalnya selama ini dia selalu ngasih tahu ke netizen nih lokasi dia tuh di mana, sedangkan dia sendiri pun udah mulai banyak dicari gitu kok, karena praktik-praktik dari Telegram ini yang ibaratnya yang nyangkut-nyangkut kriminal gitulah gitu. Tapi kalau dari pihak Telegram sendiri sih mereka bilang ya mereka terbuka gitu, maksudnya mengakui dengan adanya penangkapan itu tapi nggak terlalu banyak komentar ya, maksudnya jawaban perusahaan diplomatis lah kayak gitu. Yang jadi pertanyaan sebetulnya gimana nasib orang-orang yang udah berlangganan Telegram gitu, karena kan banyak banget perusahaan juga yang rely sama Telegram ya. Nah justru karena penangkapan ini, justru data menunjukkan jadi makin laris, banyak yang download Telegram. Jadi mungkin orang pada aware jadi gitu ya kali ya. Oh ini ada platform, mungkin ada yang nggak pernah dengar Telegram, jadi pada download. Dan ada juga yang bilang kan dia itu mempertahankan privacy si usernya gitu, karena dia nggak mau ngasih ke pemerintahan. Jadi kayak berti data gue aman banget nih sama Telegram. Mungkin karena itu kali ya. Dia ada ngeklaim secure juga sih, security dari aplikasinya itu juga, data-data usernya memang ada ngeklaim kayak gitu. Jadi dia marketingnya biayanya penjara ya tapi ya. Iya, agak resikonya high risk kali ya. Kalau di kita kan ceritanya private jetnya itu diposting jadi ketahuan ada gratifikasi segala macam. Kalau ini jadi justru buat nge-spill lokasi ya. Yes. Menarik sih sebetulnya. Tapi emang Telegram sebetulnya udah jadi tempat yang sangat-sangat
awam untuk orang melakukan kegiatan ilegal ya, karena film juga di situ banyak kan. Film bajakan. Jual bokep juga di Film situ. bokep juga banyak ya. Ya kayaknya emang harus ada regulasinya sih sebetulnya. Ya, soalnya itu juga kalau misalnya dari sisi positif ya, itu kan dari hak cipta dan segala macam industri film dan segala macamnya itu kena berimbas. Jadi ya semoga ini bisa mendorong pemerintah setempat tiap negara mungkin bikin regulasi masing-masing. Dan Telegram juga jadi bisa ada regulasi lagi kayak kalau misalkan upload sesuatu kayak ada copyrightnya gimana segala macamnya. Semoga aja. Lanjut ke berita kedua. Lanjut, ini berikutnya adalah dari Apple. Apple tuh udah publish. Kemarin kan sempat keluar tuh beberapa fake poster gitu kan. Ramai banget itu. WWDC dan akhirnya orang yang Gocek media gede juga Gocek. Dan akhirnya orang yang bikin tuh nge-spill, dia tuh bikin sendiri gitu loh. Iya, dia nge-spill. Seru juga sih di Twitter. Tapi akhirnya Apple resmi ngerilis kalau ini akan diadain di tanggal 10 ya, 10 September. Kalau waktu US. Kalau waktu US tanggal 9 September jam 10 pagi. Di kita tanggal 10. 10 September jam 12 malam. Jam 12 malam. Teng. Ya, benar-benar ya. Dini hari. Ya. Ini sebetulnya agak seru karena selain ini udah pasti ngerilis. Temanya juga It's Glow Time. Jadinya ada banyak orang yang kayak ngajak dia kan ada kayak siluet aura-aura glownya itu kan. Banyak yang ada yang bilang ada bentuk tertentu, ada yang bilang ada yang ngeluarin AirPods, ada yang banyak macam-macam katanya ngeliatin bentuk kok. Yang udah pasti kan iPhone 16. Iya. Desas-desusnya juga ada kemungkinan iPad mini 7. Oh iya, itu juga banyak yang ditunggu. Iya, karena kan iPad mini 6 tuh udah lumayan lama nih jaraknya untuk ke 7 nih. Kayaknya harusnya sekarang udah waktu yang tepat buat keluarin ke 7. Dan iPad mini 6 juga itu tuh masih A16 apa A15. Kayaknya ini iPad mini 7 itu mau dikasih silicon M series lagi gitu. Kayaknya sih gitu. Makanya orang-orang tuh udah mulai nunggu ya. Iya. Dan ini cukup menarik kok karena kayaknya serba baru di iPhone 16 ini menurutku. Memang secara spek, secara bocoran leaks dan segala macamnya memang ya gitu-gitu aja ya. Cuman entah kenapa ini kayaknya lebih banyak antusiasnya dibanding yang iPhone 15. Kelihatan dari trafficnya ya kalau di media sosial. Emang orang juga kayaknya udah mulai nunggu-nunggu ya, karena kan 14 ke 15 tuh perbedaannya cuma kayak Type-C doang ya. Secara ya sama warna dan spesifikasinya benar-benar tipis banget gitu kayaknya kalau misalnya dibandingin sama mungkin kameranya ya. Karena dia ada lock, bisa shooting lock gitu loh. Iya, Sisanya kayaknya minor banget. Baik kan mostly di software. Di 16 ini kayaknya dia tuh akan coba kayak bikin yang beda lah kayaknya ya. Dari mungkin kan kalau misalkan X-nya tuh ada kayak layar tuh udah pasti lebih gede. Jadi serinya udah pasti kelihatannya lebih beda. Terus kameranya juga lebih lebih yang sebelumnya ada di Pro Max sekarang ada di Pro. Iya, yang makronya ya kalau nggak salah ya. Ultra wide deh kalau nggak salah. Ada beberapa opsi baru ultra wide kayak gitu. Telefoto juga ada yang baru yang sebelumnya ada di Pro Max doang, sekarang udah mulai datang ke Pro-nya nanti yang 16. Ya strategi sih kurang lebih sama. Cuman yang menariknya nih katanya kalau misalnya dari beberapa desas-desus nih di ini media sosial bilang kalau iPhone 16 tuh kayaknya bakal yang paling digenjor-genjor nih kok. Ini bakal ditingkatin penjualannya justru di iPhone 16 ini, bukan di seri Pro-nya justru. Yang menarik juga sebetulnya adalah harganya. Karena ini desas-desus juga harganya tuh akan sama ke 15. Nah, ini juga menarik. Kita lebih nggak tahu ya, tapi kan desas-desusnya aja. Kalau misalkan sekarang kan dolar kayaknya udah mulai turun di kita ya. Yes, udah 15. Nah, berarti bisa jadi ada kemungkinan di Indonesia tuh harga iPhone 16 ketika launching itu lebih murah daripada iPhone 15. Bisa kemungkinan nggak terlalu berpengaruh lah, karena dolar turun itu. Jadi lumayan menarik nih iPhone 16 buat dilirik gitu loh. Apalagi dan makin baik orang Indonesia yang aku yakin pasti lebih baik beli kok. Soalnya kenapa? Apple Store udah buka di Malaysia. Dan nggak usah ke Singapura lagi. Jauh costnya lebih murah ke Malaysia, bisa pre-order. Ya kan secara kurs juga jauh lebih murah dibandingkan Singapura. Tapi kan tetap orang tuh prefernya di iBox itu karena tidak melalui bea cukai. Oh iya, nggak mau ribet bayar pajak sih ya ini ya. Kementerian kan agak ya walaupun sebetulnya nggak ribet sih kalau misalkan memang mau dilewatin. Karena udah beberapa orang juga kalau misalkan lihat ada YouTube Putu Reza atau David juga pernah bikin tentang mereka tuh ngelewatin rincian biayanya, bea cukainya ada rincian biaya segala macam berapa persen udah jelas. Si Koernes juga pernah beli iPhone 12 di Jepang. Dia bawa ke sini dia juga cerita gitu. Emang nggak ribet prosesnya. Prosesnya nggak ribet sebetulnya. Cuman kayaknya orang tetap prefer untuk beli di Indonesia sih sebetulnya. Kecuali orang yang lagi kebetulan di mana. Atau emang FOMO banget gitu kok, mau cepet. Tapi kayaknya nggak ada orang kebetulan beli iPhone ya. Nggak ada. Ya, gue kebetulan lagi di Malaysia, gue beli iPhone kayaknya nggak ada. Coy kayak banget kok. Iya, itu beda cerita sih. Tapi kalau misalkan dibilang lebih murah di Malaysia betul, karena kalau misalnya kita ngomong Singapura kan juga kursnya lebih mahal, udah gitu kayaknya tiketnya. Kalau tiket kayak Betty deh.
tiket tuh ke Singapura murah perginya, mahal pulangnya. Kalau sering cek gitu-gitu sih pulangnya sebenarnya lebih mahal. Ya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ya antara Singapura sama Malaysia masih oke lah secara harga ya untuk costnya tiketnya. Tapi kalau misalkan harga iPhone-nya ya ujung-ujungnya kalau misalkan tetap bayar pajak ya ujungnya sama-sama juga sih. Kecuali emang ngejar banget ya, gue pengen cepet-cepet punya nih di iBox sebelum keluar, gue mau beli di Apple Store di Malaysia ya itu beda cerita sih. Biasanya emang kalau misalnya berkebutuhan tinggi atau yang memang kebutuhan konten atau apa mungkin iya. Kebutuhan khusus nggak beda itu ya? Enggak dong, jangan dong. Tapi dia juga kameranya juga berubah kan, formatnya juga jadi atas bawah. Yang seri bukan yang seri biasanya, regular, yang seri biasanya tuh jadi atas bawah. Balik jadi, lagi ke dulu ya. Dan ini bingungnya tuh udah banyak leak banget ya, maksudnya katanya sih kenapa bisa ada leaks-nya karena casingnya itu udah diproduksi. Ya. Jadinya tuh udah apa namanya udah ketahuan nih bentuk si yang 16 biasa itu kayak gimana atas bawah gitu loh. Jadi kalau misalnya di TikTok itu banyak banget orang yang udah bisa pegang unit yang nggak tahu ya. Bahkan udah ada yang nge-leaks dummy-nya katanya. Iya udah nge-leaks dummy-nya gitu. Enggak, sorry maksudnya unit dummy ya bukan unit beneran. Jadi ada atas bawah. Walaupun ya gue juga tahu sih belum rilis tapi kayaknya modelnya tuh kayak gitu loh. Jadi sekarang gimana ya, tinggal nunggu harga aja sebenarnya. Iya, dan bener kepastian bener nggak kayak gini. Iya, jadi cuma nunggu konfirmasi doang. Bener. Yang penasaran juga sebetulnya di seri 16 ini apakah dia tetap ngasih 60 Hz nih si babi ini? Iya, apakah dia naik ke 90 lah minimal. Karena udah gitu. Dari tahun berapa kok ya 60 Hz terus? Dari pokoknya seri biasa itu nggak pernah ada yang 120 Hz. Tapi harganya itu ya walaupun user Apple juga sampai sekarang juga nggak peduli juga sih sama 60 Hz, 120 Hz nggak terlalu ngefek sama mereka. Tapi ya tetap aja kita tuh sebagai orang yang paham tuh kayak anjir 90 Hz lagi gitu dengan harga 20 juta. Ini babi banget nih kayak. Tahun naik tapi 60 Hz terus. Iya ya, jadi semoga minimal tuh 90 Hz lah semoga nih 16 series nih ya. Kamera atas bawah dan layarnya 90 Hz. Itu menarik banget sih kalau kayak gitu. Sama SE. SE juga ada desas-desus juga SE, tapi nggak tahu ya. Tapi biasanya SE tuh ada di WWDC nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Kayak kita bakal kerja Rodi sih kok kalau banyak banget nih produknya. Tapi kayaknya SE sih harusnya nggak di WWDC ini ya. Karena kan dia tuh memang biasa tuh nggak diselipin. Announce ya, nggak di announce, tiba-tiba ada aja gitu. Announce maksudnya tidak di WWDC, nggak pernah di WWDC kayaknya. Nggak pernah di acara spesial. Ya, mari kita move dari apa lagi lah kalau gitu. Masih soal handphone. Ada Nokia yang ngerilis HP Barbie. Kan begini logo Nokia. Oh iya gitu kan. Nggak dong, nggak. Ya sebetulnya nggak esensial juga sih ini handphonenya juga ya menurut gue ya. Ini ya buat orang-orang yang apa nih segmennya, bilangnya anak muda sih tapi kayaknya buat gen alpha yang nggak pernah ngerasain handphone zaman dulu gitu doang kayaknya. Yang belum boleh pakai gadget ya, smartphone gitu ibaratnya. Jadi ya udah belajar dulu pakai HP ini dulu. Tapi enggak juga. Tapi ini Barbie banget kok. Ini buat fans service Barbie aja sih kayaknya sih. Iya, pinkish. Apa handphone ini mulai walk juga? Jadi ada walk. Iya, bisa jadi. Bisa jadi sih, tapi nggak tahu juga. Kurang penting juga sebetulnya menurut gua kayaknya handphone ini. Karena secara segmen juga bingung ya. Ini anak muda apa? Soalnya kan ya mungkin ini kalau di US atau Eropa atau negara luar negeri yang sana ya, bukan di Asia. Mungkin ini lebih relate sih kok. Soalnya memang orang-orang di luar yang mostly ya US dan Eropa itu memang lebih concern sama hal-hal yang kayak apa ya? Kesehatan mental. Jadi kalau misalnya mereka terus-terusan main smartphone, mereka tuh aware banget, bahkan yang masih remaja dan anak muda tuh gitu. Mungkin kayak hal-hal kayak gini tuh masih relate sama mereka, makanya si Hyundai Global ini ngerilis handphone jadul model kayak gini lagi tapi dengan tema yang berbeda. Jadi emang balik ke fungsi utamanya handphone ya untuk komunikasi gitu ya. Iya, karena soalnya dari pihak si perusahaannya juga bilang ya handphone ini tuh cuma buat yang kalau lu capek sama smartphone, nih gue udah nawarin handphone yang punya distraksinya tuh bisa minim gitu, jadi lu bisa lebih intuitif, lebih bisa maksimal pakai HP-nya kayak gitu. Ya penting nggak penting ya, semoga. Tapi kayaknya nggak bakal laku kalau masuk segmen Indonesia. Nggak mungkin ya. Masuk juga kayaknya. Kayak siapa juga yang mau beli handphone Barbie di sini ya. Paling cuma David doang, David doang yang beli terus di unboxing terus rame. Dengerin aja reviewnya ya. Udah nggak ada dari dia. Berikut ini udah juga dibahas sama sobat HP ya, karena Infinix ini yang udah ngeluarin yang namanya tablet yang cuma 1 jutaan doang. Yes, dan tampilannya mirip kalau gue lihat belakangnya ya. Poco sama Xiaomi itu kan tiga-tiganya mirip ya. Jadinya kayak kotak itu modulnya, udah ya agak nonjol dikit modul kamera, udah kayak gitu. Tampilan belakangnya mirip sama Xiaomi sih kalau aku lihat sekilas ya. Ya kalau misalkan lu mau tahu, kayaknya lu bisa ke channel Sobat HP, karena Sobat HP itu udah ngebahas tablet ini sih. Gue sih belum lihat video tapi kayaknya cukup menarik ya. Karena kan Infinix ini tablet pertama ya. Karena sebelum dia bikin Puyer katanya ya.
Oh iya Bu. Ini baru bikin tablet dia. Baru belajar bikin tablet. Tapi nggak cuma itu doang, nggak cuma Infinix, karena Tecno juga coba buat mamerin handphonenya yang lipet. Yes, jadi sekarang handphone bukan lipet 2 tapi lipet 3. Tapi lipetnya kayak peta jadi kalinya. Nah, ini antara kayak peta atau kayak buku gitu. Buku tutup atau Buku Z ya? tutup. Maksudnya Iya, peta tuh jadi Z ya? Z antara Z. Jadi layar ketemu layar, layar depan gitu. Atau layar belakang ke layar depan gitu. Yes, tapi kalau yang Dia udah kasih lihat belum sih sebenarnya? Apa cuma diginiin doang? Nggak kayaknya cuma kayak showcase doang ya. Kalau yang aku lihat tuh justru yang Oppo kok. Oppo tuh bisa, dia kan juga sama tuh. Jadi ada tiga vendor yang ngeluarin. Oppo, si Tecno, tadi sama Huawei. Nah kalau yang Oppo ini, tadi sempat nyari mekanisme lipatannya gimana. Di belakangnya tuh ada dua engsel kok. Jadi engsel yang paling besar tuh yang paling ujung kanan. Nah jadi kemungkinan besar dia utama kayak Z gitu. Tapi nggak ada video dia nampilin sampai lagi narik gitu mekanismenya ya. nggak tahu dia narik atau buka tutup gitu nggak tahu. Kalau Huawei itu udah ada fotonya Z bentuknya. Bentuknya Z, Iya, ya? jadi kalau dibuka kayak peta gitu. Oh, nah yang kalau Oppo ini dia tuh jadi kayak bisa kayak laptop tapi full layar dong semuanya kok. Tadi kan dia ada hinge yang paling gede itu buat di bawah. Nanti dua layarnya jadi kayak gini. Jadi kayak letter L gitu. Terus lu ketik di sini dan ntar layarnya kayak gini. Dia kayak serba layar semua gitu. Terus sempit ya. Iya, bingung Kayak juga. paling kayak gini jadinya bawahnya, Iya. atasnya gini. Sebenarnya cuman nggak tahu ya, belum keluar juga karena marketing ini juga bisa dibilang ya. Karena kan kayaknya kan Samsung juga pernah ada showcase kayak banyak tuh kayak Banyak ada yang yang ditarik, puter, ada yang gitu, diputer, yes. ada yang di apa diremes aja belum ada kan yang diperes. Gimana kliknya dong, iya kan? Cuman kayaknya ini masih belum tahu ini bakalan works atau enggak, tapi kita tungguin aja lah si Oppo dan Tecno dan si Huawei ini bakal kayak gimana ya tiga yang lipat tiga ini. Tapi kalau Huawei sih kayaknya double sih harusnya yang Z itu sih. Iya nggak sih? Masih make sense tapi sebenarnya kebutuhan gimana kita belum Iya, nyampe ke sana iya, gitu. Jadi iya. kayaknya masih aneh Tapi ngeliat nggak tahu kalau juga kayak kan namanya teknologi selalu berjalan dengan cepat. Kita bisa bilang hari ini kita nggak butuh, tapi begitu ada kayaknya kita perlu deh gitu Iya, kali. iya, Mungkin bisa, ya. bisa jadi. Siapa Mungkin tahu. di 10 tahun 5 tahun mendatang kita Agak jauh bung 10 tahun 5 tahun mendatang. ya soalnya kan sekarang handphone masih kayak gini modelnya. Kayaknya 3 tahun juga udah oke lah. Maksudnya udah cukup lama untuk teknologi kayaknya 3 tahun. Oh, nanti kita 3 tahun putar lagi sini. Iya, ya. iya. Oke, untuk membuktikan. Bener-bener. Ini JBL juga, kita juga kemarin sempat update ya, JBL rilis TWS Yes, yang charging kalian case lihat ya di feeds itu. yang ada ada monitornya, ada layarnya di situ. Layar kecilnya di depan Bisa main case-nya. Flappy Bird di situ jadinya ya. Emang enggak? Oh, ganggu banget ya gini ya. Ngapain coba? Dring. Kayak Tamagotchi ya. Apa serinya Lin? Namanya Lin tadi? Tower Pro apa gitu? JBL Tour Pro 3 ya nggak salah ya? Iya. Jadi ini kayaknya ada seri 2-nya juga. Seingat gue sih ada seri 2-nya ya. Karena Duanya sebelumnya sebelumnya juga kayak gini. udah pernah ada yang layarnya, udah pernah ada TWS yang ada layarnya juga sebetulnya. Makanya desas-desusnya juga AirPods Pro berikutnya itu juga katanya akan ada layarnya juga. Oh ya? Tapi tidak seintuitif yang si JBL ini. Ini dia bisa buka lock screen, ngecek notifikasi dari handphone bisa masuk, nge-skip, bikin matiin alarm, nge-skip lagu. Pokoknya cukup intuitif sih, ada status baterai dan segala macam. Cukup detail informasi. Jadi cukup padat lah di layar, walaupun layarnya mini, compact gitu informasi di dalamnya. Tapi yang menarik adalah ketika dia bisa keluarin layar di situ, dia ngeklaim juga dia tuh bisa awet sampai 40 jam. Bener-bener sampai mati gitu. Jadi kayak ini udah kan biasanya kalau lepas charging tuh dia tanpa ANC, ANC 10 jam. Tapi ketika misalnya udah ini pakai lagi kan dia nge-charge lagi kan, itu mungkin ya 40 jam sih mereka. Dia nggak klaimnya 40 jam. Iya, sekitar playbacknya benar-benar playback. Tapi si sampai habis charging 40 case-nya jam. tuh di berapa jam belum ada ya. Dia belum ngeklaim itu kali ya. Dia kan ngeklaimnya baru TWS doang kan, Yes. bukan charging case-nya. Karena kan yang kita highlight ini kan sebetulnya charging case-nya yang cukup makan baterai itu sebetulnya. Iya benar. Karena cukup intuitif kan itu. Iya. Nggak tahu tuh bisa tahan berapa lama. Nanti kita coba lihat ya kalau misalkan udah ada keluar ya. Soalnya mereka kalau produk kayak gitu biasa nge-highlight-nya ya daya tahan dari si TWS ya kok. Jarang kayaknya dari charging case sih. Apa mungkin bisa karena Ketika dipakai mungkin charging case bisa dicas ya. atau harusnya rendah jadinya nggak terlalu makan baik baterai. Iya. Biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Ini berikutnya juga Apple Music akan bisa transfer playlist ke YouTube Itu Music. musik. Penting nggak tuh? Karena gue nggak pakai Kalau dua-duanya. yang buat tim Spotify ya nggak penting. Iya, Spotify karena gue Aku pakai juga Spotify. Kayaknya nggak. Tapi nggak tahu juga sih ya. Karena gini, Apple Music itu banyak banget dipakai sama orang-orang yang memang dengerin lagunya dengan beat tinggi.
kayak beat tinggi itu bukan upbeat ya, maksudnya beatnya gede angkanya, maksudnya gimana ngomongnya? Contohnya Jadi itu audio itu ada 16 bit dan 32 bit. Gue juga nggak terlalu paham ya, ini mohon maaf nih buat orang-orang yang ngerti audio. Tapi maksudnya semakin banyak kalau nggak salah tuh semakin tinggi beatnya maksudnya. Iya, semakin tinggi beatnya tuh semakin banyak warnanya gitu kayaknya, atau gimana nggak tahu, atau luas di telinga gitu. tuh jadi lebih jernih atau bisa denger. Nggak tahu nih mesti orang yang ekspor audio nih, tapi Dengar intinya suara Tuhan bisa. waduh. Tapi intinya di sini tuh si Apple Music itu udah support. Oh, oke. Nah, si Spotify itu kayaknya belum deh. Kayak orang audio banget kali yang bisa mungkin ngebedain kali. Iya. Kalau gue sih nggak terlalu bisa bedain ya. Apa tuh Tapi sebutannya kalau orang audio banget apa fobik? audio gokil, audio gila, Bukan. audio ponik apa Ada sih? ada fobik yang kayak nih orang tuh memperhatikan kualitas audio banget. Apa tuh waktu itu sebutnya? Audio pills. Ya itu. Jadi kayaknya mungkin orang-orang yang punya Apple Music terus dia merasa kayaknya tidak memerlukan fitur itu beat yang tinggi, beat yang besar, jadi kayaknya bisa transfer ke YouTube Music gitu. Itu doang kelebihannya. Tapi sebenarnya menariknya di kalau langganan YouTube musik tuh sebenarnya kena di YouTube-nya juga sih kok. Iya kan? Iya, Kalau kan? langganan YouTube musik maksudku bukan aplikasi kan YouTube musik kan aplikasi terpisah nih. Iya. Maksudku kalau langganan YouTube musik tuh kita sebenarnya harusnya lebih secara untungan nonton langganan di YouTube musik kan kalau kita ngelihat. Tergantung sebenarnya kalau kita ngomong langganannya itu, karena Apple tuh juga punya paket one subscriber ya, Apple One itu juga untung sebetulnya. Iya juga sih ya. Jadi tergantung kita mau pakainya apa. Tapi kalau misalkan kita ngomong kayak gitu, ya YouTube memang lebih untung kalau cuman secara musiknya doang ya. Karena kan kalau misalkan kita langganan YouTube Premium juga ada YouTube Music toh. Enggak, beda ya? Apa sama? Karena saya bisa pakai YouTube Music soalnya. Iya, sekali kan premium itu langsung dapat semua kan. Hmm. Nah, sedangkan kan Apple tuh enggak ya. Kalau misalkan mau yang One Apple itu harusnya lebih mahal. Paket lagi dia Ya. ada khusus lagi musik doang. Karena kan kalau misalkan One itu ada Apple TV sama ada iCloud. Oh iya. Sama ada Arcade Game ya kalau Apple Arcade ya. Arcade Game, iya. Jadi kalau misalkan mau keluar lebih mahal ya Apple sih. Cuman dapetnya lebih banyak. Iya. Tergantung berarti mereka perangkatnya pakai apa sih? Kalau banyak yang Apple mungkin Iya. itu worth it buat mereka kali ya. Kalau perangkat alat sholat ya itu mungkin Ya ini. Iya, lanjut. nikah itu ijab kabul. Perangkat alat sholat maksudnya. Iya, oke. Ini juga nggak penting sih sebenarnya nih ya. Cuman karena Kayak IG. karena Jadi nih ya. yang fitur jadi Bacain dulu. Jadi ya, benar Berita juga. apa? Jadi YouTube itu sekarang bisa share tapi dalam bentuk QR code. Jadi Sebetulnya- kayak IG share misalnya kayak aduh lu mau follow IG gue nih gue kasih. Jadi ada kan Instagram juga kayak ngeluarin QR code untuk nge-follow dia pas nge-scan langsung ke akun mereka. Sama persisnya mekanismenya kayak gitu doang. Sebenarnya secara flow-nya itu adalah dia itu akan ngirim linknya itu di generate ke QR code kan. Iya, gitu aja Kita kan juga bisa sebetulnya secara normal gitu. Kita bikin link QR code kan bisa. Argumen dari YouTube-nya supaya mereka nggak usah ribet nyari kan sekarang pakai username ya daripada ribet nih gue kasih QR lu langsung scan langsung ke akun gue kayak gitu. Dan ini bakal dirilis ke Indonesia juga ya, jadi satu worldwide gitu semuanya. Indonesia pun akan kena kreatornya. Kapan kita akan pakai itu ya? Coba kita nih, kita sebagai manusia yang ada di Saya mau bumi ini, kita mau pakai itu kapan? Promosi apa ya? Akun TLG misalnya. Di mana? Di Instastory. Enggak juga ya. Jelek ya, ada link, stiker link. Bisa ada fitur stiker link, maksudnya jadi Enggak, karena kita kan mau nge-scan berarti harus pakai HP berikutnya kan, HP yang lain kan. Kecuali ya kita bisa save dulu story-nya terus kita scan. Tapi kalau kayak gitu kan lebih gampang kita masukin kayak Bitly gitu. Atau nggak emang udah jadi kayak bayar pakai kris ya? Iya, jadi kayak Ribet atau ya? nggak youtube.com/thelazygadget atau nggak apa gitu. Iya. Kalau gitu kan jadi kayak repot lagi nggak sih? Ya tapi nggak tahu ya, mungkin ini. Pertimbangan ya orang bikin video. Jadi kepikiran juga bener juga ya. Iya, buat apa? Berarti kalau yang mau bikin QR gitu pastiin yang nge-scan harus pakai 2 HP. Iya, buat apa kalau gitu? Jadi nggak praktis toh kalau kayak gitu. Enggak dong kan, kok kalau mau ini aku tinggal scan. Berarti nggak perlu 2 HP. Oh, jadi saya ini scan aja ini promo yang punya iya, konten iya, nih. iya. Ini Channel gua nih. Oh, iya, iya. Gitu. Benar, kalau itu benar. Tapi kan itu berarti kita lagi ketemu kan.
Iya. Berarti ini tujuannya kayak media. Kalau Instagram make sense karena kalau kita ketemu media sosial itu kan. YouTube kan bukan, udah media dia sebetulnya. Ya, jadi gimana menurut kalian? Iya, coba komen di bawah kira-kira berguna nggak itu QR code. Karena menurut gue cuman gimmick aja sih. Ya mungkin berguna buat beberapa orang kalau misalkan mungkin lagi seminar gitu. Oh iya bisa ini ya, scan. Ini adalah channel follow. YouTube saya, bisa di-scan aja di sini, bisa tinggal lihat channel saya di sini. Itu mungkin bisa. Sisanya ya udah ya, gitu doang ya. Yang nggak ada gunanya gitu. Kecuali berarti kita promosi kok. Bener. Kalau Instagram gue ngerti kayak IG lu apa? Susah banget dah nih lu scan aja gitu. Iya. Kalau misalkan YouTube tuh menurut gue nggak make sense gitu. Buat apa ada begitu selain buat seminar gitu. Jadi ya silahkan komen aja ya menurut kalian gimana. Karena berikutnya ini beritanya adalah tentang Apple lagi-lagi AI-nya. Cacat. Banyak yang komentar buruk ya tentang AI. Pasti udah kalau yang Apple. ini rame di Twitter sih kok. Mungkin sama Threads mungkin ya. Karena Iya. dia ngebandingin cara kerjanya Galaxy AI. Sorry gue potong ya. By the way, sekarang Threads jadi seru banget loh. Asli loh. Ini dia. Tolong editor di snippet ke video kemarin ya. itu tuh jadi ini banget, siapa namanya? Threads itu jadi seru banget. Tapi aku jadi ngeklik sih kok karena rekomendasi itu. Kebait aku kena bait. Iya, dan bahkan sekarang kalau kita ngeklik yang ada di Threads juga itu seru banget tuh sekarang loh. Cobain deh. Cobain sekali aja. Ngeklik ini terus baca agak lama, panjang gitu kan. Keluar kan, habis itu buka lagi. Itu topik itu terus. Jadinya bikin kita pengen di situ gitu. Oh jadi info yang interest kita tuh ke follow up gitu. Iya. Update gitu. Ada sesuatu yang apa tuh kayak kok ada ginian, apaan nih? Pasan tadi kulik-kulik lagi. Iya, jadi kayak seru banget nih ya. Nggak banyak itu kan kayak Twitter sekarang yang kan banyak video-video gak jelas tuh kalau Enggak. di replay aman ya, kayak Enggak. gitu bebas dari itu kan ya. Iya, dia aman itu. Tapi aku juga kebet kok waktu itu kemarin karena waktu itu sekarang sempat ganti HP udah nggak download Threads kok. Jadi mau keklik harus download, jadi ntar dulu. Tapi kebet ngekliknya itu kebet bener-bener beberapa kali ada. Tapi by the way ini kita balik lagi ke AI ya, karena AI ini sebetulnya dibandinginnya si Apple sama si Samsung. Iya. Ya kan? Dimana menurutku juga agak kurang fair ya, karena kan Samsung udah terjun dari Udah lebih advance. Iya, dari Lebih S23 ya kayaknya. S22 sih dia, S23 ya. 23. Sedangkan Apple kan baru announce di tahun ini gitu. Karena awal tahun kemarin kayak. Awal tahun kemarin gitu. Kalau awal tahun ini. Jadi kayaknya agak kurang fair juga. Tapi kalau misalkan dibilang cacat itu kata statement dari siapa tapi? Emang hasilnya cacat kok, mukanya melewat. Oh. Ada ntar di gambar nih ya. Jadi pas pinter sih si Galaxy AI. Jadi kan biasa ya kita kayak circle to search terus minta si AI-nya nge-remove objek. Jadi tuh di foto gini, dia mukanya tuh mau hilangin ini, mukanya tuh mau full gitu. Si Apple AI tuh melewat kayak meleleh mukanya. Matanya di mana jadi kayak ke scroll gitu loh kok. Sedangkan di Galaxy AI rapi, pinter banget, bersih. Bener-bener HP-nya, tangannya tuh juga tangan doang, HP-nya literally gone. Hilang gitu ya. Iya. Ya mungkin itulah, kan si AI itu kan sekali lagi belajarnya dari pengalaman user toh. Dia kalau misalkan, ini gue tau mulu jadi abis pulang dari timur nih gue jadi ada tau mulu dari tadi. Di timur soalnya ngomong gitu mulu soalnya. Ini toh. Jadi baru 9 hari. Iya, kebiasaan. Jadi kan kalau misalkan si AI itu belajar dari kebiasaan penggunanya. Kok sebulan kayak Koko pakai baju adat deh kok. Koteka di hidung tapi ya. Enggak, dia tuh jadi belajar dari pengalaman penggunanya. Nah kalau misalnya kita tarik Samsung misalnya ya, dia tuh udah punya pengalaman dari S23 ke S24 bahkan, udah setahun lebih. Dia udah punya collect data lebih udah banyak. Udah lebih banyak gitu loh. Udah gitu kan si Apple sedangkan baru mulai, dan dia pun juga kerja sama pihak ketiga untuk penarikan data gitu kan, yang kemarin kita bahas juga kan. Yes. Jadi ya pasti akan jauh lebih kalah lah daripada si Samsung. Ya kita nggak tahu sih Apple bisa keep up atau enggak sih. Tapi ya harusnya sih kalau misalkan dikasih waktu yang sama, harusnya tidak akan sejauh itu hasilnya sih. Ya, bukan ngebela Apple, tapi maksudnya ya kalau kita ngomongin secara data, durasi, data gitu ya harusnya memang Samsung pasti menang gitu. Sama ngomong-ngomongnya aplikasi pihak ketiga itu harusnya dia bisa mengejar ketertinggalan dia sih kok. Karena si Apple-nya. Karena kan dia collab sama OpenAI yang jauh lagi lebih advance daripada Galaxy AI kan maksudku. Jadi lebih dulu terjun sama hal-hal yang seperti itu gitu kan. Menurutku harusnya dengan perbaikan ini Apple notice bisa catch up gitu. Jadi kita lihat nih ketika dia udah update, dia bisa seminter apa lagi nih si Apple Intelligence ini. Baru nanti di compare lagi. Pasti nanti akan ada compare sih dengan
keluar iPhone 16 ini kok. Gitu terus kan ini kan iOS 18 masih beta version kan. Pasti ntar paling sekitar November Oktober ya. Harusnya udah yang Enggak dong, dia pasti rilis barengan sama iPhone 16. Kalau iOS terbaru itu tapi dia biasa akan bukannya di update itu enggak. Jadi langsung ya? HP seri terbaru dengan OS terbaru juga. Oh. Salah satu daya jual dia kan itu juga sebetulnya. Ya sih, setelah masuk Indonesia berarti sekitar mungkin bulan November kali. Bisa dicoba sama orang Iya, Indonesia. November atau Oktober akhir Bisa ya. kalian coba yang buat yang FOMO, yang Apple fanboy ini. Ke Malaysia aja ya kalau misalkan lagi pengen banget gitu. Atau mungkin ada yang sponsorin kita buat kita ke Malaysia dan kita cobain di sana, bawa pulang gitu handphonenya, game konten. Ya nggak apa-apa banget sih kalau ada. Hashtag kita bisa. Iya, saya kita bisa. Najis betul kita bisa. Kasih musik mellow dong, ada hujan-hujan. Najis. Bikin bayar aja lu. Ayo, ya ayo lagi. Udah, kok ayo lagi. Ayo apa, ini udah berita terakhir. Ya udah, ini udah berita terakhir. Udah, terima kasih yang udah nonton. Gimana yang Ini maaf nih, uploadnya agak telat ya. Iya, Karena agak. Ya karena saya baru pulang. baru Maaf pulang. ya. Yes. Jadi ya sudah, inilah berita Kita di pekan kemarin kita ulas dalam ringkas. Maksudnya ngomong apa sih ini, gue udah ngantuk banget nih buan. Sudahi. Ya, jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Terima kasih juga teman-teman yang masih ikutin newsnya juga, walaupun kayaknya nggak banyak tapi kayaknya ya masih support kita lah. Masih mau nonton. Terima kasih banyak. Kira-kira apa dari berita tadi yang menurut tuh kayaknya apa namanya? Apa sih? Apa sih menarik untuk dibahas? Ya, itu dia. betul saudaraku, betul itu maksudnya. Ya lu bisa komen di bawah aja kalau misalkan ada yang mau didiskusikan. Tapi kemarin tuh nyebelin tau, ada yang komen kayak nantang gitu kan, kita ngomongin sosial media tuh semakin seragam kan. Oh jadi maksudnya udah nggak ada identitas lagi yang itu ya? Iya, terus kayak jadi Twitch ya? Iya, yang Twitch ini nih. Ya kan kita kan diskusi ya, maksudnya kalau kayak gitu ya ngomong aja. Nggak juga deh kayaknya kalau misalkan Twitch itu soalnya masih ada ini itu kan masih lebih enak ya, kayak nantang. Oh enggak, ini nih. Oh jadi Twitch gini. Apa sih? Kan ya kita kan ngobrol ya. Kalau misalkan lu itu ya nimbrongnya di komen, tadi balas kok pasti. Iya, gue balas juga sih ya, walaupun udah agak ya gitulah. Ya pokoknya itulah. Ya udah, dadah guys. Dadah guys.